wabarakatuh. Kita sekarang berada di Desa Dulamayo, Kecamatan Dulamayo, Desa Sapuo, tempat turunnya ilmu Ilomata. Yang lain sudah duluan naik ke atas, yang lain baru tiba. Kebetulan teman-teman kita lain ini motornya sudah tidak mampu lagi naik di tanjakan. Kita bersama tim, kebetulan saya dipercayakan sebagai dan pakar dalam ilmu sejarah. Hari ini alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan serta kesehatan, kekuatan bersama-sama tim anggota daripada Ilmu Ilomata Gorontalo mendampingi kami untuk turun di lokasi tempat turunnya Ilmu Ilomata yang ada di dusun Sapuo, ya dusun ya. Ya, dusun. Kebetulan hari ini pas di akhir bulan Zulkaidah dan kebetulan juga berapa bulan lagi kita menghadapi doa haul akbar di bulan Safar. Alhamdulillah hari ini seluruh anggota Ilomata yang mewakili teman-teman yang di luar daerah maupun di daerah Gorontalo, khususnya dari cabang Bone Bolango yang sempat hadir untuk mendampingi kami yang langsung mengecek langsung tempat turunnya ilmu Ilomata, yang mana dalam sejarah itu yang dikatakan Sapuo ini mana sebenarnya. Hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan dan diberikan kekuatan oleh Allah beserta kesehatan bersama teman-teman, dan kebetulan saya hari ini ketemu dengan tokoh masyarakat yang di Desa Tenala, nama bolehnya namanya Kak Ade, dan mendampingi saya sampai sekarang untuk menunjukkan titik-titik lokasi kebunnya almarhum Pak Kiki Bagino dengan sekitarnya, dan kebetulan lokasinya kebunnya Pak Irani masih agak berapa kilo dari titik ini, itu kebunnya. Kalau tempatnya di sini di Sapuo ini itu bukan nama dusun, tapi nama lokasi itu namanya Timbuale ya. Timbuale ada berapa ngolomata ngulibet Timbuale, bolong kau oleh, balunda non. Timbuale itu. Nah, hari ini kami mengecek langsung tempat mata air, dan kebetulan Kak Ade ini yang mengetahui tempat mata air itu yang berada di lokasi Sapuo ini. Sebentar lagi kami ke situ, supaya kita bercerita tentang sejarah, ada lokasinya,
Ini bukan hanya cerita-cerita dongeng, tempatnya ada. Dan kebetulan tadi juga saya ketemukan ada 4-5 batu yang berada di lokasinya kebunnya Pak Ki Bagino, itu jadi tempat pertemuan dari 4 orang. Yang pertama yang kita kenal Tiba Pudeninga Panggola, Tiba Kunisara ini, siapa namanya lagi Time Bainuri, baru Pak Ki Bagino beserta Pak Irani pada. Dan kebetulan titik-titiknya dan batunya itu ada di sana. Masih di Timbuale masih ada 4 tanda itu, karena kebetulan sudah menjelang maghrib. Nah, kita tunda dulu mungkin nanti. Tapi tempat pertemuannya di sini. Tapi yang tempat yang di sana di Timbuale itu, nah itu lokasinya ada. Tapi kami fokus pada tempat di mana beliau dibungkus oleh salah satu cahaya dari Allah di tempat inilah, di lokasi ini yang tadi itu. Alhamdulillah teman-teman, saudara-saudara yang di luar dari Ilemata maupun yang termasuk dalam anggota Ilemata perlu mengecek yang mana ini sejarah yang sebenarnya. Hari ini saya akan buktikan. Sekitar di tahun 2000 saya ketemu almarhum Pak Ki Bagino itu. Di awal tahun 2000 setelah doa akbar pada waktu itu, saya diajak oleh beliau dan ditemani oleh seorang imam yang biasa di Ternala ini, yang dikenal almarhum juga di Bapurusu ya. Bapurusu ya, itu yang mendampingi kami, dan kebetulan juga ini keluarganya. Dan kebetulan Bapurusu juga sudah almarhum kasihan 2014 meninggal. Nah, mereka berdua yang mengajak saya ke situ. Ini tempatnya. Dan ini bukan hanya cerita yang hoax atau karangan. Hari ini saya akan buktikan apa yang menjadi cerita saya melalui medsos, melalui wawancara dengan para wartawan. Nah, ini bukti nyata yang harus saya buktikan, supaya anggota Ilemata maupun masyarakat yang ada di Dulamaya, khususnya di wilayah Ternala di sekitar Sapo ini, mengetahui bahwa desa mereka itu adalah tempat turunnya berapa ilmu yang ada di Kecamatan Telaga dan Telaga Biru, khususnya umumnya Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah saya ditemani oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Dan alhamdulillah beliau juga mengajak kami untuk memperlihatkan tempat mata airnya. Ini bukan hanya cerita apa, bukti dan nyatanya akan saya perlihatkan. Dan mungkin juga batu yang saya ceritakan itu mungkin juga sudah diambil dokumentasinya. Itu nanti kita akan sama-sama membuat satu dokumen, kita buat ini tanda-tanda yang harus, supaya apa yang dibawakan dalam sejarah maupun anggota yang pengikut organisasi semua mengetahui jelas dan pasti inilah cerita-cerita ini. Jadi apabila tidak ada yang tidak mempercayai persoalan ini yang saya sudah buktikan sampai fisiknya, itu orang yang tidak memahami, dan itu pemikiran dangkal dan menjurus ke dongkol. Di sini nih saya akan mengajak ke pembuktiannya. Itulah sudah bukti nyata dan masyarakat sekitar sini. Dan di sini juga ini masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di Ternala, tidak mengetahui apa ini sebenarnya. Dan padahal Dulamaya ini CS pada waktu itu masih bersifat Dulamaya, adalah tempat turunnya berapa ilmu dan berapa orang ulama yang berasal di Dulamaya ini. Dan alhamdulillah para saksi beliau itu mengajak saya, dan alhamdulillah hari ini tempat-tempat yang mereka untuk pertemuan silaturahim setelah bercerita dengan ilmu, hari ini saya akan buktikan. Memang pada waktu tahun 2000 itu saya diajak ke sini, ini tempatnya. Nanti di 2022 ya, sekitar 22 tahun baru itu saya akan membuka dan lokasinya, saya melihat, membuktikan hal ini, supaya kita mengetahui semuanya. Ini bukan bercerita tentang, karena ini berbicara lokasinya tidak pernah berpindah-pindah dan tidak pernah bergeser. Hari ini sampai sekarang masih ada titik-titiknya, dan itu saya ketahui, dan tidak ada orang lain yang mengetahui. Sedangkan ini orang Dulamaya asli, ini orang Ternala saja tidak mengetahui. Ini buktinya. Nah, alhamdulillah dengan kepercayaan para ulama,
para senior-senior daripada ilmu, bukan hanya orang Ilemata, tapi orang-orang pendukung dari Ilemata dari beberapa tarekat mengajak saya untuk inilah tempat penerimaan ilmu Ilemata yang diterima oleh Al Mukarram Palirani dan disaksikan langsung oleh Bagino Sue yang sekarang ini yang kita kenal Pak Kiki Bagino. Dan mungkin bukan hanya itu, para ulama pada waktu itu termasuk Bapu Leninga Panggola, Bapu Leninga Panggola, Bapu Leninga muda itu yang diberi gelar namanya Teme Ali, itu Leninga apa muda ya? Ali Tangguli itu. Saya tahu karena turunan-turunannya maka saya tahu ke saya. Ini bukan cerita hoax, ini pasti dan benar. Itulah, itu perlu kalian tahu. Dan ini menjadi pegangan seluruh anggota. Dan ini, kenapa harus saya ceritakan ini? Alhamdulillah, tokoh masyarakat yang hadir, termasuk orang Tonala. Nah ini yang mendampingi saya, yang mengetahui tentang lokasi-lokasi pertemuan-pertemuan, tempat-tempat duduk, tempat musyawarah oleh tokoh-tokoh ulama pada waktu itu yang ada di Blamai. Inilah mereka-mereka, ini adalah turunan-turunannya. Alhamdulillah, selama 22 tahun nanti saya akan buktikan. Hanya begitu dulu penyampaian saya, karena kebetulan saya masih meneliti tentang untuk mata air yang sebenarnya, yang bukan hanya karangan, mata air asli. Nanti saya akan tunjukin. Ini, nah, kebetulan juga ada yang sudah datang mencari-cari, tapi mencari-cari hanya dengan petunjuk mimpi, tidak ada guna itu. Ini secara nyata, fakta. Saya 22 tahun menyimpan tempat-tempat rahasia ini. Dari sejak tahun 2001 itu, saya diajak oleh tokoh masyarakat, termasuk imam wilayah yang ada di Desa Tonala sudah almarhum. Dan beliau Pak Ki Bagino. Ini tempatnya, ini tempatnya. Alhamdulillah, dengan adanya saudara-saudara kita yang ada di Blamai ini, alhamdulillah mereka kenal. Oke, terima kasih. Air yang dimana tempat pemandian dari kedua orang tokoh, yaitu Bairani sama Pak Ki Bagino. Tidak tempatnya mata air yang asli, dan ini lokasinya ya, katakan hall. Di atasnya gunung, yes, di bawahnya dari gunung, berapa gunung ini. Nah ini kebetulan ini mata airnya. Dan kebetulan induknya di sini. Nah, ini. Nah, baru di sana lagi itu dikatakan jadi kuala, ya. Apa dulu mata air yang kecil, jadi tempat air untuk bisa mereka minum. Alhamdulillah hari ini, dan kebetulan masih ada bekas-bekasnya ini. Ini ada bekas-bekasnya. Karena kebetulan ini dia waktu dulu ini digali, nah, baru dipakai, dan kebetulan di bawahnya masih ada batu-batu ini. Kayu-kayunya sudah pada lapuk ini. Memang dipagar. Nah, ini jadi tempat, jadi air minum, tempat air minum dari kedua tokoh. Mereka setelah mereka dari gunung, dari tempat-tempat ini, kebetulan almarhum ini kebetulan kebunnya si Pak Ki Bagino ya, Kak Adi ya? Ya. Nah, alhamdulillah Kak Adi tahu. Ini yang asli, bukan hanya cerita-cerita lagi, karena kebetulan orang sini juga. Ya, saya juga cucunya, Pak. Ini cucunya. Ini cucunya dari para Pak Ki Bagino. Mereka tahu persis. Inilah, itu buktinya. Alhamdulillah hari ini cerita-cerita mana yang mana, dan jadi pernah jadi ini waktu dengan adanya turunnya ilmu Ilemata pada waktu itu. Ini jadi kayak besar kolam. Ada ikannya. Kan dia oleh ponula ya. Ya. Ikan mas apa. Tapi herannya di tengah hutan pada waktu itu, dan sekarang sudah pada komuninya. Ya ambil ini ada ikan. Namanya air pasti ada ikan. Nah, ini
Alhamdulillah hari ini kebetulan cucunya Pak Bagino Kak Adi ini yang sudah mengajak kita ke sini, dan mereka tahu persis dan mereka juga tahu tempat-tempat, dan masih ada. Kita sebentar nanti ke rumah tuanya daripada Pak Bagino, tempat pertemuan mereka bertiga. Di rumah itu yang sekarang kita kenal TV Putih, yang sekarang jadi tempat wisata religi. Jadi banyak orang untuk berziarah di kubur itu. Disitulah pertama penerimaannya si Bi Putih di rumahnya Pak Bagino di sini. Nah, makanya sebentar nanti kita ke situ, insya Allah kita diberikan kekuatan dan kesehatan lagi, kita bisa sempat sehingga di kuburannya almarhum Bi Putih yang dikenal sebagai orang aulia yang ada di sini di Desa Dulamaya CS. Tapi kebetulan sekarang Dulamaya itu ada Desa Tonala, karena kebetulan dulu masih Dulamaya ya. Nggak minamlah nggak Dulamaya. Alhamdulillah hari ini selama 22 tahun saya juga simpan rahasia ini, saya akan buka dan saya akan perlihatkan. Saya 2001, 2000 itu tahun 2000 itu saya diajak ke sini. Pesan beliau almarhum Pak Bagino ini masih saya dirahasiakan dulu. Nanti bagaimana dan mereka tahu mungkin polemik terjadi, nanti itulah pasti saya akan bicara. Alhamdulillah di beberapa titik kebunnya almarhum saya sudah jalani dan saya sudah lintasi dari atas sampai di sini. Nah, di sebelah lagi ada di Timbuale itu, di situ tempat kebunnya Pak Irani Timbuale, tapi dekat dari sini. Jangan khawatir. Saya masih insya Allah diberikan kesehatan bisa ke sana bersama cucu-cucu. Ini tempat tim untuk berdiri di lokasi ini adalah tempat rumahnya Pak Bagino itu. Ini masih ada bekas sengnya. Disinilah saya diajak oleh almarhum untuk diperlihatkan ranting-ranting yang 44 macam di tempat ini. Di tempat ini. Disinilah beliau membuktikan bahwa ide mata yang turun di Sapur ini disertai dengan pembuktian 44 macam ranting yang dipetik oleh beliau perintah Al-Mukarram besar Paidan. Nah di sini kalau Pak Bagino mengatakan kalau daunnya sama orang tuanya pasti saya itu, kalau sama orang lain ini ranting-rantingnya saya tidak perlihatkan. Tapi secara kebetulan orang tuanya pasti saya menerima daun-daun yang 44 macam daunnya, rantingnya ke saya. Hari ini akan saya perlihatkan ke pasti. Alhamdulillah dari 44 macam ranting itu di tangan beliau. Dan di tempat ini dia buka ke saya. Dan kebetulan tempat penyimpanannya mungkin ada di sebelah. Penyimpanannya ini bukan cerita bulahu ataupun kayu pehitu opo ilo ini yang sering-sering dipakai, bukan termasuk dalam kategori dari 44 macam kayu itu. Itu hanya embel-embelnya. Tapi intinya yang aslinya rantingnya saya lihat, daunnya sama saya, sama-sama cucunya orang tua saya, tapi barangnya tidak dipegang saya, tapi 44 macam ranting dan daunnya itu saya tahu semuanya, tidak ada yang tahu. Oke? Ini tempat penyimpanan yang 44 macam tangkai ataupun ranting kayu di sini tempat. Waktu itu dengan adanya di rumah sudah dipindahkan di sebelah, memang rumah di sebelah barangnya, dan ini menjadi tempat pembuatan gula merah dalam bahasa Gorontalo balombo ya. Dan di tempat ini saya pertama diterima oleh Al-Mukarram, oleh almarhum Pak Bagino. Di tempat ini, di tempat balombo ini, di tempat pembuatan gula merah ini. Jadi semuanya supaya apa yang sudah saya jelaskan itu saya akan tunjukkan. Tapi alhamdulillah hari ini masih ada ini. Dan sampai sekarang ini masih dipergunakan ke Ade. Ya. Nah ini kebetulan cucunya almarhum Pak Bagino ini. Alhamdulillah masih dipergunakan. Tapi waktu saya pertama masuk ke Sapo itu diterima di tempat ini. Baru itu ke rumahnya. Ditunjukin ke saya ini
yang 44 macam tangkai kayu ini. Kebetulan pada waktu itu dibungkus kayak tas begini. Kebetulan di sudut, disimpan di situ itu. Baru dibawa ke rumah, dibuka ke saya. Di ini. Dan nama-namanya itu dikasih tahu ke saya. Tapi alhamdulillah hari ini, syukur alhamdulillah, dari sekian ribu anggota yang pengikut dengan saya, sudah hampir semua yang pegang kayu itu. Termasuk ada pengkhianat-pengkhianat yang sudah keluar, tapi itu juga saya cabut. Dan itu tidak berfungsi lagi sama mereka yang di luar daripada ilmu mata yang ada di organisasi. Dan itu bukti. Alhamdulillah, dengan ada yang menunjukkan loyalitas sudah hampir. Yang pengikut dengan saya sekitar hampir 1000 lebih, alhamdulillah. Tapi ini kebetulan juga, yang paling mengetahui juga ada senior dari Suwawa, yang biasa kita kenal Tika Dude. Dan dia termasuk tim pendukung daripada kegiatan-kegiatan keorganisasian dan keilmuan sampai sekarang ini. Dan kebetulan boleh juga hadir. Tentunya didampingi oleh beberapa orang pimpinan cabang dari ranting yang sempat hadir, yang mendampingi saya. Dan alhamdulillah mereka juga ikut, supaya mereka juga menjelaskan tentang kepada anggota Ilemata maupun bukan anggota Ilemata, mereka jelas perjalanan ini. Supaya tidak ada cerita-cerita mimpi atau hoax atau halusinasi apa segala macam. Oke guys, terima kasih.